Shalom, selamat datang di Lentera Injil TV. Pada hari ini kita masih ada dalam program Anda Bertanya, Teolog Menjawab. Seperti biasa, saya selalu ditemani oleh rekan saya yang setia, Bapak Lentera Injil, yang pada hari ini sudah hadir bersama-sama dengan kita. Shalom Pak Lentera Injil. Shalom Pak Ferdi. Ya, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa Pak. Hari ini kabar baik. Gimana Pak Lentera Injil kabarnya? Ya, puji Tuhan. Kabarnya baik. Ya, puji Tuhan. Gimana Pak? Hari ini kita akan membahas apa? Ada tema menarik apa lagi yang akan kita bahas hari ini? Ya, pada hari ini saya tertarik untuk membahas mengenai pernyataan Yonathan Nandar yang menyebutkan bahwa dalam teks aslinya, ya, bahasa Ibraninya, Kolose pasal 4 ayat 11 itu disebutkan ada kata Justus ben Yesus, atau Justus itu anak dari Yesus. Ini saya mau meluruskan, ya, mau mengungkapkan ini bahwa di dalam bahasa aslinya itu tidak seperti itu. Nah, ini anak Yesus. Nah, dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Anak Yesus itu namanya Justus, dan dari Yesus yang dinamai Justus, ya, dari min ben Yesus. Ben itu anak, ben, ya. Kalau benot anak, kalau benot itu binti dalam bahasa Arab, ya. Kalau bin, kalau dalam bahasa Ibrani ben. Ben bahasa Ibrani, bahasa Arabnya bin. Benot itu binti, ya. Kalau dalam bahasa Arab binti, kalau dalam bahasa Ibrani benot. Ben dari Yesus. Ini ada perubahan, ya. Ada salah terjemahan. Dan Ben Yusuf yang dinamai Justus. Ya, ingat, di sini diterjemahkannya apa? Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Dari itu sebenarnya apa? Dan Ben Yesus. Ben itu anak, kan ada Ben Zakaria, ya, Yohana ben Zakaria, kemudian Yesmael ben Abraham, ya. Di situ apa? Dan dari, padahal di situ apa? Dan ben Yesus. Ben itu anak, dan anak Yesus yang dinamai Justus. Nah, ini yang ditutupi. Ya, hari ini saya bersyukur karena Lentera Injil akan menanggapi video dari Yonathan Nandar tersebut, dan sekaligus sekali lagi kita akan membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Yonathan Nandar tersebut adalah bohong. Saya persilakan kepada Bapak Lentera Injil untuk membawakan pemaparannya. Ya, di dalam video Yonathan Nandar yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia kita ini sudah dipalsukan. Nah, kemudian Yonathan Nandar mencoba menampilkan dalam bahasa aslinya bahwa di dalam Kolose pasal 4 ayat 11 itu menyebutkan bahwa yang sebenarnya, menurut Yonathan Nandar mengatakan bahwa yang sebenarnya adalah bukan dari Yesus, tetapi dari anak Yesus, ya, bukan dari Yesus. Yonathan Nandar mengatakan demikian. Namun di dalam video itu biasanya dia menampilkan bahasa Ibraninya, tetapi kali ini dia tidak menampilkan bahasa Ibraninya. Ya. Saya mau tunjukkan yang dalam bahasa Indonesianya dulu. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesianya yang berkata demikian. Ya.
Kolose 4 ayat 11. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketika orang ini dan dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Nah, Yonatan Nandar mengklaim bahwa Yustus ini sebenarnya adalah anaknya Yesus yang menikah dengan Maria Magdalena. Ya, lalu dia memelintir, memutarbalikkan ayat ini sehingga dia mengatakan bukan dan dari Yesus, melainkan dan dari anak Yesus. Ya, dia menyebutkan dari anak Yesus yang dinamai Yustus. Jadi dia mau membohongi, ya, dia mau bertakiah bahwa Yesus itu punya anak Yustus. Bahkan dia dengan beraninya memutarbalikkan fakta, dengan beraninya dia berbohong bahwa teks aslinya, dia mengatakan dalam teks aslinya, bahasa asli Tuhan Yesus, itu dikatakan ben Yesus. Ben itu anak laki-laki. Dia mengatakan demikian. Ya, memang sangat yang selalu diandalkan oleh Yonatan Nandar, kita harus mengacu kepada original text. Seperti itu. Ya, dia berkali-kali mengatakan original text ya. Tetapi dia tidak pernah menampilkan original text-nya. Dia mengatakan demikian, tetapi tidak pernah menampilkan original text-nya. Ya, dia waktu menampilkan Injil-Injil yang lain, dia juga tidak menampilkan original text-nya. Ya, kemarin dia juga mengatakan bahwa Injil Yesus Kristus sebagai original text. Ya, tetapi saya juga sudah membuktikan bahwa itu pemalsuan. Nah, kali ini saya kembali mau mengungkapkan kebohongan Nandar, takiyah Nandar yang dengan gamblang dia pertontonkan di publik tentang kebohongan. Nah, faktanya adalah di dalam teks bahasa Ibrani-nya, karena dia memakai bahasa Ibrani, walaupun sebenarnya teks aslinya bahasa Yunani, original teksnya bahasa Yunani. Benar. Ya, tetapi Nandar ini mengakunya bahasa Ibrani. Dipikirnya yang bisa bahasa Ibrani hanyalah dia saja. Ya. Ternyata saya ambil ini ya dari bahasa Ibrani, ya kitab Injil, Brit Kadas, ya ada Brit Kadas, saya pakai dua teks ini ya. Ya, Hebrew New Testament, Brit Kadas, dan juga The List New Testament. Ya, silakan Pak. Saya bacakan dalam bahasa Ibraninya ya. Ya. Kata pertama, ya dalam The List New Testament, we Yesua dan Yesus maksudnya, Hanikra yang disebut Justus. Jadi ini kata we Yesua, tidak ada kata ben. We itu artinya dan. Dan Yesus yang disebut Justus, itu dari The List. Ya, The List New Testament. Sekarang saya mau tunjukkan lagi yang kedua. Ya, teks yang kedua adalah Hebrew New Testament, atau yang sering disebut juga dalam bahasa Ibrani Brit Kadas, Brit Hakadas. Itu dikatakan demikian. Wegam dan juga Yesua, Yesus, Hanikra yang disebut Beshem dengan nama Justus. Jadi kalau Brit Kadas menyebutkan dan juga Yesus yang disebut dengan nama Justus. Jadi tidak ada kata ben Yesus. Ya, jadi dari kedua teks tersebut tidak ada satupun menggunakan kata ben ya. Ya, tidak ada satupun menggunakan kata ben. Dari
original text-nya Yonatan Nandar. Ya, saya menggunakan original text suruh dia. Ya, ini dalam bahasa Ibrani. Kalau Yonatan Nandar hanya menampilkan bahasa Indonesianya, tetapi dia ngomongnya itu, nyerocosnya itu dalam original teks bahasa Ibrani, itu dia mengatakan Ben Yesus. Ya. Tetapi saya sini tampilkan apa adanya, tanpa takiyah. Inilah kitab bahasa Ibrani dalam Kolose pasal 4 ayat 11, tidak ada satupun yang mengatakan Ben Yesua. Yang ada adalah We Yesua dan Yesus. We Gam Yesua dan dari Yesus juga. Jadi tidak ada kata Ben Yesus. Jadi tidak ada dikatakan bahwa Justus ini adalah Ben Yesus. Tidak ada. Tetapi yang ada adalah Justus ini mempunyai nama alias Yesus. Yesua atau Yesus. Jadi di dalam bahasa, dalam tradisi Israel ketika di dalam penjajahan Yunani dan Romawi, mereka itu umum mempunyai nama-nama Ibrani dan nama Yunani. Itu umum ya, umum mempunyai nama-nama itu. Ya, maka Yesua ini bukan Yesua Hamasyah, tetapi Yesua yang namanya Justus. Justru di sini Rasul Paulus ini mau menegaskan bahwa yang dimaksud Yesua di sini itu bukan Yesua Hamasyah yang adalah Tuhan, tetapi Yesua yang lain, yang mempunyai nama lain, Justus. Gitu. Jadi inilah sebenarnya ya penekanan dari Paulus supaya umat yang dikirim surat itu tidak salah. Ya tidak salah paham Yesus yang dimaksud siapa. Karena nama Yesua itu adalah semenjak pembuangan, ya ada nubuatan tentang Mesias itu mengacu kepada imam besar Yesua yang akan mempunyai nama yang sama dengan imam besar Yesua yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Semenjak pembuangan itu kemudian banyak anak-anak laki-laki Israel diberi nama Yesua sebagai pengharapan akan datangnya Sang Mesias. Maka pada waktu itu nama Yesua itu sangat banyak. Ya nama pasaran gitu ya. Nah, oleh sebab itu kemudian Paulus menegaskan dari Yesua yang nama aliasnya itu adalah Justus. Contohnya adalah Paulus punya nama Saulus. Lalu Kefas punya nama Petrus, punya nama Simeon. Nah, itu sudah malah mempunyai 3 nama. Petrus itu ya, nama Yunani. Nama Yunaninya adalah Petrus. Ya, nama Aramaiknya Kefas. Lalu nama Ibraninya Simeon atau Simon. Jadi itu sudah umum karena pada waktu itu mereka memang dalam penjajahan bangsa Yunani, Romawi, lalu bahasa yang mereka pakai sehari-hari adalah bahasa Aramaik. Jadi sudah terbiasa orang-orang pada zaman itu mempunyai nama-nama alias, gitu Pak. Ya, jadi kembali kita bisa membuktikan bahwa Yonatan Nandar itu berbohong. Kira-kira Yonatan Nandar dapat teks dari mana ya? Ya mungkin dari gua Selarong atau gua ya, mungkin kenapa dari gua mana terus tiba-tiba seakan mendapatkan wahyu baru. Oh ini Ben Yesua ya. Dia harus membuktikan itu. Teksnya dia dapat dari mana? Apakah dia mendapatkan ilham dari malaikat siapa yang berbicara sama dia? Nah, ini justru ini di era zaman sekarang, era keterbukaan zaman sekarang, di mana sumber-sumber informasi itu tidak bisa kita klaim secara eksklusif, tidak bisa kita sembunyikan. Bisa di browsing di mana saja ya. Seharusnya
Ya, betul. Seharusnya kita harus menyampaikan sesuatu, bersaksi, atau mengklaim sesuatu itu jujur, tidak bisa disembunyi-sembunyikan lagi. Ya. Begitu, Pak Ferdi. Iya, kembali lagi memang supaya kelihatan keren. Walaupun memang original teksnya kita tidak tahu dapatnya dari mana, ya itulah bahasa-bahasa yang digunakan oleh Yonatan Nandar. Tapi puji Tuhan hari ini, Jadi ya betul. ternyata dia original teks odong-odong. Ya itu, ya itulah puji Tuhan hari ini kita mendapatkan penjelasan yang sangat baik ya, karena kita sudah melihat dari kedua teks tadi sama sekali tidak ada satupun menggunakan kata ben. Oleh karena itu kita bisa memastikan dan menyampaikan kepada semua orang bahwa Yonatan Nandar adalah pembohong. Begitu Pak ya? Ya, mungkin dia bisa disebut kristologi odong-odong. Kristologi odong-odong. Ya. Ya, bolehlah nanti berikut-berikut kita akan membahas tentang kristolog-kristolog yang odong-odong gitu ya. Oke, puji Tuhan ya. Hari ini kita sudah mendapatkan penjelasan dari Lentera Injil yang sudah membawakan pemaparan sekaligus menjawab pernyataan dari Yonatan Nandar dan juga membuktikan bahwa Yonatan Nandar kembali berbohong. Terima kasih Pak Lentera Injil yang sudah menyampaikan pemaparannya, yang sudah menjawab penjelasan dari Yonatan Nandar dan sudah membuktikan bahwa Yonatan Nandar adalah berbohong. Sekali lagi bagi semua pendengar, semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, yang mungkin masih merasa belum puas dengan apa yang disampaikan oleh Lentera Injil, silakan menuliskannya dalam kolom komentar dan kami akan berusaha untuk menjawabnya. Dan sekali lagi bagi saudara-saudara kalian yang memiliki usul atau ide topik apa yang menarik untuk kami bahas, maka silakan juga menuliskannya di dalam kolom komentar dan nanti dalam tayangan berikutnya kami akan berusaha untuk membahasnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.